Saatnya gereja membuka mata, Jokowi bukan juru selamat. Oleh Christovita Wiloto, founder IELET Indonesia, Indonesia Young Leaders. Gereja yang membisu dalam era kejahatan kekuasaan. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan sorga. Matius 5 ayat 3. Di saat bangsa ini dirundung kegelapan kekuasaan, ketika hukum dijadikan alat politik dan rakyat kecil makin terpinggirkan, justru gereja, yang seharusnya menjadi suara kenabian, memilih diam. Umat Kristen di Indonesia, secara kolektif, seperti dibutakan oleh mitos kekuasaan Jokowi. Mereka lupa bahwa Yesus Kristus bukanlah figur kekuasaan, melainkan pembela kaum miskin, tertindas, dan tersingkir. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Matius 5 ayat 4. Namun di tengah penderitaan rakyat kecil, gereja terlalu sibuk merayakan seminar rohani, membangun gedung mewah, dan bersuah foto dengan pejabat. Lalu di mana suara kenabian itu? Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Matius 5 ayat 5. Yesus tidak menempatkan kaum berkuasa sebagai pewaris dunia, tapi mereka yang rendah hati. Hari ini, gereja justru mendewakan penguasa dan menyingkirkan suara kaum lemah. Kejahatan kekuasaan Jokowi yang diabaikan gereja. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Matius 5 ayat 6. Jokowi secara terang-terangan melanggengkan dinasti politik. Gibran Rakabuming dipaksakan maju sebagai cawapres melalui manipulasi konstitusi yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi yang dipimpin iparnya. Ini pengkhianatan terhadap prinsip keadilan dan demokrasi. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Matius 5 ayat 7. Rakyat kecil kehilangan tanah untuk proyek IKN, nelayan diusir demi pelabuhan, petani kehilangan sawah demi investasi. Di mana kemurahan itu? Gereja seharusnya berseru. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Matius 5 ayat 8. Namun kekuasaan saat ini dipenuhi tipu daya, kebohongan politik, dan pencitraan. Pemimpin dimuliakan seperti juru selamat, padahal tindakan-tindakannya bertolak belakang dengan kebenaran Injil. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Matius 5 ayat 9. Jokowi mendiamkan militerisasi Papua, represif terhadap demonstrasi damai, membungkam aktivis. Di mana damai itu? Dan di mana gereja saat rakyat dibungkam? Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang empunya kerajaan sorga. Matius 5 ayat 10. Aktivis HAM dipenjara, jurnalis dikriminalisasi, dan gereja tetap diam. Diam itu pengkhianatan terhadap panggilan Kristus. Yesus Kristus, pembela kaum lemah, bukan penguasa istana. Kamu adalah terang dunia, kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Matius 5 ayat 14. Gereja dipanggil untuk menjadi terang, bukan bayangan dari kekuasaan yang gelap. Tapi di negeri ini, gereja lebih suka bermain aman, takut kehilangan relasi dan proyek dari negara. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Matius 5 ayat 16. Bukan pembangunan gedung atau seminar yang jadi terang dunia, tapi keberanian menyuarakan kebenaran di tengah ketidakadilan. Disinilah ujian sejati dari iman Kristen. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Matius 5 ayat 13. Gereja yang kehilangan rasa asin dari kebenaran akan dibuang. Ini bukan ancaman retoris, ini peringatan langsung dari Yesus Kristus. Bila gereja memilih diam terhadap kejahatan kekuasaan, maka gereja itu akan diinjak oleh sejarah dan dilupakan oleh masa depan. Kristus tidak memanggil kita untuk nyaman. Ia memanggil kita untuk berdiri bersama yang miskin, tertindas, dan dianiaya. Gereja bukan milik kekuasaan. Gereja milik Tuhan. Saatnya gereja membuka mata. Saatnya kita memilih Kristus dan bukan Jokowi. Karena hanya satu juru selamat kita, Yesus Kristus.